Halo semuanya, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang keturunan Dragon Slayer yang kembali ke masa lalu dengan berkat dari sang naga. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Zeke yang memasuki ruangan pelatihan pribadinya guna meningkatkan kemampuannya. Sebelum memulai latihannya, dia memeriksa sistem terlebih dahulu dengan dirinya yang berada di kelas Healer dengan titel sang penerima berkat dari naga kuno dengan keterampilan kelas penyembuhan dan pikiran yang tetap serta pemulihan kekuatan. Tak hanya itu, terdapat skill naga yang tak bisa dilihat karena memerlukan 10 poin untuk membukanya melalui Karma Point. Tak hanya itu, Zeke dapat melihat beberapa teknik yang digunakannya dalam pertarungan meningkat, menunjukkan levelnya akan terus bertambah jika sering digunakan. Sejauh ini Zeke masih kebingungan karena skill itu akan aktif berdasarkan tindakannya dan apakah dia pernah memiliki skill ini sebelum regresi. Dia juga belum paham perbedaan dari skill biasa dengan kelas skill karena proses aktivitasnya juga sama. Lalu dia juga menemukan skill naga yang belum bisa dibuka walau Zeke berusaha menyentuhnya. Kemudian pemberitahuan sistem muncul di mana dia bisa mendapatkan poin karma dengan cara menghabisi monster. Menemukan monster bukanlah sesuatu yang sulit, tapi Zeke harus lebih kuat untuk menjelajah tempat yang dihuni banyak monster. Di antara semua kebingungannya, Zeke sangat penasaran kenapa dirinya bisa regresi dan dari mana sistem yang selalu membantunya berasal. Dia hanya mengerti jika kejadian ini dimulai dengan keterikatan relik kuno, tapi setelah fakta itu tak ada lagi petunjuk lainnya. Saat ini Zeke membulatkan tekadnya jika dia harus menjadikan sosok kuat agar tak hidup seperti di masa lalunya yang menyedihkan. Walau bagaimanapun dirinya adalah keluarga Drakkar yang merupakan salah satu dari keluarga terkuat di dunia ini. Ada dua kekuatan di dunia ini, yaitu aura para kesatria serta mana para penyihir, dan kesatria memperkuat aura mereka di dalam gerbang monster. Sedangkan penyihir memanfaatkan mana mereka melalui circle dan kekuatan itu sangat berkebalikan, sehingga manusia takkan bisa membangkitkan kekuatan itu secara bersamaan. Di masa lalu Zeke sangatlah sial di mana dia tidak bisa membangkitkan salah satu dari kekuatan tersebut sehingga dibuang oleh keluarganya dan menemui masternya dalam pengembaraan. Sosok itu mengajarinya banyak hal, tapi ilmu paling penting yang dirinya dapatkan adalah penyembuhan serta aula ether. Dengan melalui aula ether, maka dia mampu memanfaatkan energi alami dan hanya mereka berdua yang bisa melakukan kemampuan tersebut. Kekuatan inilah yang menjadikannya sang hantu utara bahkan mampu mengalahkan para kesatria yang memiliki nama besar. Sekarang Zeke tak menyangka dirinya kesusahan setelah berlatih selama 2 jam. Saking gigihnya Zeke mengayunkan pedang, maka kedua tangannya sampai terluka. Namun dengan berkat skill penyembuhannya, maka Zeke dapat pulih seperti sedia kala. Di kehidupan masa lalunya skill penyembuhan adalah sesuatu yang sangat langka, bahkan Zeke baru mengetahui adanya skill tersebut setelah diberitahu masternya. Jika dirinya menggunakan skill itu saat bertarung dengan Liam, maka orang-orang pasti akan menaruh perhatian padanya karena melihat sesuatu yang seharusnya tak ada. Dengan skill penyembuhan ini, maka Zeke pasti bisa bertambah kuat dengan cepat. Dia hanya berlatih lebih keras dari siapapun dan saat kelelahan, maka dia akan memulihkan tubuhnya kembali dan memulai pelatihannya kembali. Siapa sangka Zeke menghabiskan waktunya dengan berlatih sampai malam dan lapangan pelatihan yang sebelumnya mulus kini mengalami kerusakan. Seminggu kemudian para anak-anak selalu membicarakan tentang perubahan yang dialami oleh Zeke. Lalu terlihat seseorang yang sedang makan dengan lahap dan orang ini bernama Reina. Keempat anak-anak ini memiliki kedudukan serta latar belakang keluarga yang terkenal sehingga diperlakukan lebih elit dibandingkan anak lainnya. Anak ini bernama Owen Zeman dan dia meminta Jaken untuk makan yang banyak karena dia membutuhkan energi untuk duel berpedang nantinya.
Jaken yang sudah dihajar oleh Zeke masih saja bersikap sombong dan meminta Owen untuk tidak membuat masalah dengannya. Dikarenakan Owen terus menceramahinya, maka Jaken segera berteriak menunjukkan kemarahannya. Di sisi lain Reina mencoba makan dengan tenang malah terganggu hingga dia menampakkan wajah kesalnya. Dikarenakan tak ingin berurusan dengan Reina, maka Jaken berhenti membuat kekacauan. Keempat anak ini mulai membahas serius akan situasinya di mana hal yang harus dilakukannya kepada Zeke Drucker. Anak ini mengakui performa Zeke cukup baik dalam pertarungan tangan kosong, tapi siapapun mengetahui bagaimana dia dalam menggunakan pedang di mana dia membutuhkan dua tangannya untuk mengangkat sebuah pedang. Di tahun lalu, Zeke bahkan dibuatkan pedang khusus agar dia mengangkatnya karena pedang normal terlalu berat untuknya. Percakapan itu membuat Jaken sangat malu karena dia telah kalah. Jaken menganggap jika kemenangan Zeke pastinya hanya sebuah keberuntungan karena dia selalu dihajar di setiap tahunnya. Ucapan itu membuat Reina meninggalkan perjamuan disebabkan tak menyukai orang lemah yang mencoba membuat alasan. Dia menganggap jika mereka tidak bisa menerima perubahan Zeke, maka mereka tidak pantas menjadi kesatria dalam keluarga Drucker. Di dalam ujian kedua, maka anak-anak yang berada dalam kekuasaan keluarga Drucker akan saling bertarung dengan menggunakan pedang dan duel ini biasanya selalu menimbulkan insiden ekstrim bahkan kematian. Lalu 1 bulan setelah ujian selesai, maka acara selanjutnya adalah pembangkitan aura mereka. Duel berpedang itu pun akan segera dimulai dan instruktur meminta Zeke untuk naik ke arena. Zeke pun melakukannya dengan rasa penuh percaya diri dengan membawa sebuah pedang di pundaknya. Hanya saja orang-orang malah mentertawakan pedang besar yang dibawanya dengan berpikiran jika Zeke akan lebih kuat dengan pedang besar itu. Siapa sangka lawannya kali ini adalah Reina. Tanpa basa-basi Reina menantangnya untuk duel dan dia berharap Zeke tidak melarikan diri. Jika ini adalah kehidupan di masa lalunya, maka Zeke mungkin saja akan ketakutan. Tapi sekarang dia malah kegirangan dan dengan senang hati menerima duel tersebut. Reina tak menyangka jika Zeke mampu mengayunkan pedang besar dengan mudah, padahal dulunya dia sangatlah lemah. Tak hanya itu, Reina seperti berhadapan dengan binatang buas yang dapat memburunya kapan saja. Namun dia juga bukanlah bocah yang dikenalnya seakan Zeke yang menyedihkan sudah lama mati. Tapi tetap saja melawan seseorang seperti Reina adalah duel yang cukup menegangkan karena dia bukanlah lawan yang mudah. Reina dikenal sebagai kesatria petir sekaligus merupakan kesatria yang membesarkan namanya sendiri saat Perang Benua dan dia juga dikatakan sebagai salah satu Drucker generasi selanjutnya yang terhebat karena dia membangkitkan auranya bahkan sebelum upacara pemberkatan. Fakta itu membuatnya menjadi salah satu anak tercepat yang mendapatkan aura di benua ini. Namun dia enggan menggunakannya karena berpikiran untuk meningkatkan kemampuan dasarnya terlebih dahulu dalam pelatihan ini. Instruktur pun memulai duel dan tanpa basa-basi Reina melesat maju dengan tebasannya dan terlihat Zeke yang melindungi kepalanya agar tak melayang. Setelah benturan pertama, Reina menjauh dari Zeke untuk bersiap akan serangan selanjutnya. Seperti dugaan Zeke, lawannya benar-benar hebat, bahkan kecepatannya bukanlah sebuah candaan. Tusukan yang diberikan oleh Reina sangatlah berbahaya. Akan tetapi Zeke menangkisnya menggunakan pedang besar miliknya walau dia haruslah terhempas. Zeke tak menyangka jika Reina lebih baik dari dugaannya. Para anak-anak yang menonton meminta Reina agar berhenti bermain dan segera menghabisi bocah arogan seperti Zeke. Walau anak-anak menganggap Reina bermain, tapi terdapat anak-anak elit yang dapat melihat kebenarannya. Di mana Reina serius bertarung dan Zeke lah yang menjadi lebih kuat hingga duel ini belum selesai. Sementara itu Reina dapat merasakan keanehan dalam duel ini. Di mana dia bisa melihat celah yang dimiliki oleh Zeke dan dia hanya perlu mengincarnya.
Akan tetapi tak peduli secepat apapun dirinya mencoba memanfaatkan celah tersebut, semuanya gagal. Usahanya menjadi tak berguna disebabkan bilah pedang besar Zeke terus menghalanginya, seakan dia hanya mempermainkannya dengan memuji atas kerja kerasnya. Setelah itu Zeke seperti membuka celah berikutnya untuk mempermainkan lawannya. Duel ini sudah seperti Zeke sedang mengajari Reina cara bertarung. Walau dia telah berusaha keras tapi tak ada satupun serangannya yang berhasil dan arus pedangnya hanya merusak arena. Kini Reina tampak sudah kelelahan, bahkan dia cukup sulit mengatur napasnya. Di sisi lain Zeke hanya menunjukkan wajah bosannya disebabkan pertarungan ini tidaklah terlalu menarik untuknya. Meski begitu dia menganggap pedang Reina terasa seperti seseorang yang terobsesi akan kemampuan dasarnya dan hal itulah yang menahan peningkatannya. Maka dari itu Zeke berniat membuka cangkang yang menghalanginya untuk membantunya. Reina yang melihat itu cukup terkejut akan kuda-kuda rendah seperti itu. Awalnya Reina menduga jika Zeke berusaha menutup jarak mereka, tapi semua itu takkan cukup berguna karena dirinya memiliki kecepatan yang lebih tinggi, namun kenyataannya Zeke malah bergerak dengan lebih cepat dari dugaannya. Reina tak punya pilihan selain menghindarinya dan dampak tebasan itu menghancurkan lantai arena. Lalu Zeke menggunakan pedang panjang untuk merusak arena dengan lebih kuat lagi. Dia pun menciptakan sebuah tebasan yang tampak seperti tak berguna. Namun kenyataannya dia memanfaatkan lantai arena untuk memberikan lemparan kerikil kepada lawannya. Reina yang tak menduga akan serangan seperti itu tak menghindarinya hingga merusak fokus penglihatannya untuk sementara waktu. Reina mengetahui jika dia harus tetap melihat musuhnya untuk mencegah hal tak terduga. Akan tetapi Zeke sudah melesat maju ke arahnya dengan serangan kekuatan berikutnya. Kini pedang Zeke berada di lehernya dan dia pasti akan kalah. Akan tetapi Zeke malah kehilangan pedangnya dalam waktu singkat. Alasan kenapa Zeke kehilangan pedangnya disebabkan Reina telah menggunakan aura miliknya. Namun para anak-anak lainnya memuji atas kemenangan ini karena mereka tidak dapat melihatnya. Akan tetapi instruktur mengetahui jika semuanya masih tampak jelas di matanya. Di mana saat Reina terpojok maka dia memutuskan menggunakan aura yang sangat samar dengan jumlah yang nyaris tak dapat dilihat. Untuk bertarung secara adil Reina sudah berjanji untuk tidak menggunakan auranya karena anak lainnya belum membangkitkannya dan sekarang dia telah melanggarnya. Walau dianggap menang, tapi Reina tidak terlihat senang akan akhir yang seperti ini. Di saat yang sama Zeke malah datang kepadanya karena baginya pertarungan ini belum selesai. Siapa sangka dia menyerang tepat di tenggorokan lawannya. Hal itu membuat Reina bertekuk lutut dengan luka yang cukup menyakitkan. Para anak-anak yang melihat itu menganggap cara yang dilakukan oleh Zeke tak lebih dari pecundang karena duel ini seharusnya dilakukan dengan pedang. Semua orang terus mencemoohnya dengan menganggap Reina adalah pemenangnya, bahkan menyebut Zeke tidak memiliki kemampuan untuk menjadi kesatria. Lalu Reina bangkit dan menganggap dirinya hanyalah lengah. Namun dia mulai berpikiran jernih, tak hanya menggunakan aura, tapi jika Zeke melesat dengan kecepatan seperti itu dengan pedangnya maka dia pasti akan kehilangan kepalanya. Jadi Reina mengakui di hadapan semua orang jika dirinya telah kalah. Zeke Draker yang dipanggil manusia sampah, kini meraih kemenangan melawan salah satu anak paling berbakat dan terkenal di antara semua marga yang berpengaruh. Beralih ke sebuah tempat di mana peperangan baru saja selesai di sana dengan korban yang sangat banyak. Semua korban itu hanya dibuang ke jurang untuk menghilangkan tubuh mereka tanpa memulangkannya kepada keluarga mereka. Di sisi lain di sebuah kediaman terlihat dua orang yang sedang berbicara. Pria ini mempertanyakan bagaimana bisa Abel masih kuat minum, padahal situasinya sangat menegangkan. Namun mereka tidak membicarakan soal perang, melainkan fakta tentang kemenangan Zeke yang mengalahkan Reina.
Rasa khawatir itu disebabkan Zeke merupakan anak haram dari keluarga Drucker, tapi dia merupakan keturunan langsung. Abel menganggap bawahannya terlalu khawatir karena mereka masih mempunyai kesempatan hingga bulan purnama selanjutnya. Dia juga merasa ini adalah waktu yang tepat untuk kumpul keluarga. Kenyataan perubahan Zeke menarik perhatiannya dan dia ingin mengetahui bakat apa yang dimilikinya.